Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok Terang Bulan dengan beranggotakan saya sendiri, Muhammad Iqbal Zaki dengan akhiran NIM 108, Muhammad Rafa Fizura dengan akhiran NIM 181, serta Fikri Rozik Al-Mumtaz dengan akhiran NIM 101. Di sini kami akan menjelaskan mengenai materi pigeonhole. Jadi, di sini kami akan menjelaskan mengenai prinsip pigeonhole yang umum serta prinsip pigeonhole yang dirampatkan, bagaimana contoh soalnya, lalu penerapannya dalam kehidupan nyata, serta perbedaan dari pigeonhole yang umum dan juga pigeonhole yang dirampatkan. Berikut adalah penjelasan lengkapnya. Jadi, saya di sini akan menjelaskan apa sih itu pigeonhole. Jadi, pigeonhole adalah teorema matematika diskrit yang menyatakan jika lebih banyak objek atau yang bisa digambarkan sebagai merpati daripada wadah yang bisa digambarkan sebagai sarang. Jadi, maka setidaknya satu wadah berisi lebih dari satu objek. Atau seperti yang kita gambarkan tadi, dalam sarang berisi lebih dari satu merpati. Nah, prinsip ini pertama kali muncul dalam buku berbahasa Latin berjudul Selecte Propositions yang ditulis oleh Jean Leroy, seorang pastor Jesuit, matematikawan dan astronom dari Prancis pada tahun 1622. Meskipun prinsip ini sudah muncul sejak 1622, formalisasi resminya dilakukan oleh Peter Gustav Lejeune Dirichlet, matematikawan Jerman pada tahun 1834. Prinsip ini dikenal juga dengan istilah prinsip Cauchy-Dirichlet. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan bentuk umum prinsip pigeonhole. Jadi prinsip pigeonhole itu adalah jika n plus 1 atau lebih objek ditempatkan di dalam n buah kotak, maka paling sedikit terdapat satu kotak yang berisi dua atau lebih objek. Dan prinsip pigeonhole ini bisa dibuktikan dengan metode kontradiksi, yaitu kita misalkan sebaliknya, yaitu misalkan tidak ada kotak yang berisi dua atau lebih objek, maka total jumlah objek paling banyak adalah n. Dan ini adalah kontradiksi, karena jumlah objek paling sedikit pada prinsip pigeonhole adalah n plus 1. Tetapi dalam asumsi sebaliknya tadi, paling banyak adalah n. Dan ini bertentangan dengan prinsip pigeonhole yang dimana paling sedikit adalah n plus 1. Jadi, prinsip pigeonhole ini memiliki berbagai bentuk penerapan dalam kehidupan nyata dan dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari, seperti 1. Sistem penjadwalan dan beban kerja. Yang kedua, transportasi dan kapasitas layanan. Yang ketiga, turnamen, latihan, dan pengaturan jadwal aktivitas. Dan masih banyak lagi penerapan pigeonhole dalam kehidupan nyata sehari-hari. Salah satu penerapan pigeonhole dalam kehidupan nyata yang kita ambil adalah mengenai sistem penjadwalan. Dengan contoh soal sebagai berikut. Sebuah toko memiliki 13 pegawai yang dijadwalkan masuk kerja pada 7 hari dalam seminggu. Kita harus menunjukkan bahwa pasti ada satu hari di mana sedikitnya 2 pegawai dijadwalkan masuk. Jadi, jawaban contoh soal tadi, kita misalkan 13 pegawai sebagai merpati dan 7 hari sebagai sarangnya. Karena 13 merpati lebih dari sarangnya yang berjumlah 7, maka berdasarkan prinsip pigeonhole, pasti ada minimal 1 hari yang memiliki setidaknya 2 pegawai yang bekerja. Nah, jika kita mencoba membagi 13 pegawai dalam 7 hari, bahkan dalam distribusi yang paling merata sekalipun, kita tidak bisa menghindari situasi di mana ada hari dengan lebih dari 1 pegawai. Baik, untuk sekarang saya akan menjelaskan pigeonhole yang dirampatkan. Apa sih pigeonhole yang dirampatkan itu? Jadi, pigeonhole yang dirampatkan ini adalah prinsip yang dimana dia mengeneralisasi dari prinsip pigeonhole bentuk umum yang telah saya jelaskan di awal. Jadi, prinsip ini digunakan untuk menjamin bahwa jika sejumlah item ditempatkan ke dalam sejumlah wadah, setidaknya
satu wadah harus mengandung jumlah item minimum yang spesifik. Jadi prinsipnya itu, jika M objek ditempatkan di dalam N buah kotak, maka paling sedikit terdapat satu kotak yang berisi minimal M per N objek. Misal nih, yang objek tadi 10 dan kotaknya 3. Nah, jadi M per N jadi 10 per 3. Itu kan 3 sisa 1. Nah, yang minimal tadi adalah N plus 1. Jadi 3 plus 1 jadinya 4. Soalnya 1 juga tadi sisanya. Jadi minimal pasti ada 4 objek yang berada dalam satu buah kotak. Jadi, kita sekarang masuk ke contoh soal pigeonhole yang dirampatkan mengenai sistem penjadwalan. Sebuah tim proyek harus mengadakan 25 pertemuan dalam 1 bulan, dan semua meeting hanya boleh dilaksanakan pada 10 hari tertentu. Kita disuruh membuktikan bahwa ada 1 hari yang pasti berisi paling sedikit 3 meeting. Jawaban dari contoh soal tadi, yaitu kita misalkan M adalah jumlah meeting, yaitu 25, dan N adalah jumlah hari, yaitu 10 hari. Maka berdasarkan rumus dari pigeonhole yang dirapatkan, yaitu M dibagi N, maka 25 dibagi 10 hasilnya 2, sisanya 5. Nah, sisa 5 meeting itu kita dapat masukkan ke dalam 10 hari yang tersedia. Jadi dalam kondisi apapun pasti ada minimal 1 hari yang berisi 3 meeting atau lebih. Jadi sampailah kita pada kesimpulan materi. Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari materi yang telah kami jelaskan adalah pigeonhole memiliki 2 bentuk. Yang pertama pigeonhole biasa, dan yang kedua pigeonhole dirampatkan. Nah, apa sih perbedaan pigeonhole biasa sama dirampatkan itu? Nah, pigeonhole biasa itu pasti ada satu wadah yang berisi minimal 2 objek. Dan ini cocok untuk mencari kesimpulan cepat. Dan untuk pigeonhole dirampatkan itu pasti ada satu wadah yang berisi minimal M per N objek tergantung perbandingan jumlah objek dan jumlah wadah. Dan ini memberikan hasil yang lebih akurat dan lebih spesifik. Yang maksudnya di sini itu, misal saya gambarkan seperti tadi, misal objeknya 10, wadahnya 3. Nah, jika menggunakan pigeonhole biasa, maka bisa langsung disimpulkan bahwa satu wadah pasti berisi minimal 2 objek. Nah, disinilah letak perbedaannya bisa terlihat ketika kita menggunakan pigeonhole dirampatkan. Itu M per N objek, jadi 10 per 3 itu hasilnya 3 sisa 1. Nah, di sini akan bisa lebih spesifik karena 3 tadi M plus 1, yang dimana 3 plus 1 4. Jadi minimal pada satu wadah itu berisi 4 objek, dan ini bisa lebih akurat dan spesifik. Dan itulah perbedaannya. Sekian materi yang telah kami jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.